Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kukar Pintar. Hai sahabat Kukar Pintar, di mana saja kalian berada. Apa kabar kalian? Semoga kita semua berada dalam kondisi yang baik, kondisi yang sehat, serta tetap semangat. Bertemu kembali dengan Ibu Mawar di sini. Kita akan belajar bersama membahas materi Ilmu Pengetahuan Alam kelas 7 semester 1. Masih di bab 4, suhu dan perubahannya. Kita sudah berada di pertemuan yang ketiga, akan membahas tentang perubahan akibat suhu. Gimana? Sudah siap belajar? Ya, mari kita belajar bersama. Buku yang kita pakai masih menggunakan buku Ilmu Pengetahuan Alam kelas 7, edisi revisi tahun 2017, terbitan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini adalah peserta didik diharapkan mampu memahami konsep pemuaian baik secara fisik maupun secara matematis. Ya, berikut Ibu tampilkan dua buah gambar. Pernahkah kalian melihat pemasangan kabel pada tiang listrik? Ya, mengapa pemasangan kabel pada tiang listrik tersebut dibuat kendor? Begitu juga dengan pemasangan rel kereta api yang dibuat dengan menyisakan celah atau dibuat renggang. Kita masuk ke materi, pengertian pemuaian. Apakah itu pemuaian? Ya, pemuaian adalah bertambahnya ukuran, baik itu panjang, luas maupun volume suatu benda. Yang pertama, kita akan bahas pemuaian pada zat padat. Pertambahan panjang pada benda padat merupakan pertambahan yang diakibatkan karena getaran-getaran partikel zat padat sehingga jaraknya semakin jauh, bukan karena ukuran partikel yang membesar. Sahabat Kukar Pintar, perlu kita ketahui bahwa partikel-partikel zat padat selalu bergerak atau selalu bergetar. Gerakan partikel makin cepat sehingga memerlukan ruangan antara partikel yang lebih besar. Jarak partikel makin besar, zat padat itu memuai bertambah panjang, bertambah luas, dan akhirnya bertambah juga volumenya. Pemuaian pada benda sebenarnya terjadi ke segala arah, ya, seperti yang dijelaskan, terjadi pada panjang, luas, dan volume. Namun, jika benda padat memiliki luas penampang yang sangat kecil, maka pemuaian terjadi hanya pada muai panjangnya saja. Adapun alat untuk mengetahuinya disebut dengan alat Munzenbroek. Sahabat Kukar Pintar, berikut Ibu akan menjabarkan faktor-faktor yang mempengaruhi pertambahan panjang benda pada saat memuai. Ada 3 faktor. Yang pertama, panjang awal benda tersebut. Yang kedua, koefisien muai panjang atau jenis bahannya. Dan yang ketiga adalah kenaikan suhunya. Ya, secara matematis, muai panjang dapat dirumuskan sebagai berikut. L sama dengan L0 dikali 1 ditambah alfa kali delta T, ya, di mana L adalah panjang benda saat dipanaskan. Kemudian L0 adalah panjang benda mula-mula. Kemudian ada alfa. Alfa adalah koefisien muai panjang. Satuannya adalah per derajat Celcius atau derajat Celcius pangkat -1. Kemudian delta T. Delta T adalah perubahan suhu. Satuannya adalah derajat Celcius. Ya, delta T diperoleh dari mengurangkan suhu akhir dikurangkan dengan suhu awal. Kemudian koefisien muai panjang juga bisa dihitung menggunakan rumus alfa sama dengan delta L per L0 dikali delta L. Ya, sahabat Kukar Pintar, berikut Ibu menampilkan
tabel koefisien muai panjang beberapa jenis bahan atau beberapa jenis zat. Di sini Ibu menampilkan ada 12 jenis zat atau jenis bahan. Ibu ambil contoh misalnya perak. Untuk perak koefisien muai panjangnya adalah 0,000002 atau dituliskan 3 kali 10 pangkat minus 5. Ya, Ibu tampilkan contoh soal. Nah, pada suhu 15 derajat Celcius, panjang kawat adalah 70 meter. Jika koefisien muai panjangnya 0,00001 per derajat Celcius dan suhunya menjadi 70 derajat Celcius, berapakah? Atau hitunglah. 1. Panjang kawat kemudian atau panjang akhir. Yang kedua, berapakah pertambahan panjang kawat? Ya, penyelesaiannya seperti biasa, kalian menuliskan semua aspek yang diketahui. Pertama ada T0 atau suhu awalnya adalah 15 derajat Celcius. Kemudian ada L0. L0-nya panjang awalnya adalah 70 meter. Kemudian koefisien muai panjang untuk kawat adalah 0,00001 per derajat Celcius. Kemudian suhu akhir adalah 70 derajat Celcius. Apa yang ditanyakan? Yang ditanyakan adalah L1 dan pertambahan panjang atau delta L. Ya, bagaimanakah menjawabnya? Langkah pertama, untuk menghitung L1 kita masukkan rumus. L1 sama dengan L0 dikali 1 ditambah alfa dikali T1 dikurang T0 atau delta T. Ya, silakan dimasukkan nilainya dan didapatkan hasil L1 sama dengan 70,0385 meter. Nah, itu pertanyaan yang pertama sudah terjawab. Kemudian pertanyaan yang kedua, pertambahan panjang kawat atau delta L. Nah, delta L diperoleh dari menjumlahkan panjang kawat mula-mula dengan panjang atau mengurangkan panjang kawat akhir dengan panjang kawat mula-mula atau L2 dikurang L1 sama dengan 70,0385 meter dikurang 70 meter, sehingga diperoleh hasil sama dengan 0,0385 meter. Ya, bagaimana? Sudah dipahami? Baik, sahabat Kukar Pintar, supaya lebih jelas, maka Ibu memberikan latihan soal. Di sini soalnya, panjang sebatang baja pada suhu 20 derajat Celcius adalah 40 cm. Jika koefisien muai panjang baja adalah 0,0002 per derajat Celcius, maka berapakah panjangnya pada suhu 70 derajat Celcius? Ya, selamat mengerjakan. Kita masuk yang kedua. Setelah muai panjang, yang kedua adalah muai luas. Benda padat yang mempunyai luasan bidang jika dipanaskan secara merata, maka bidang tersebut dengan koefisien muai panjang luas sebesar beta. Ya, koefisien muai luas beta adalah perbandingan pertambahan luas dengan luas mula-mula setiap kenaikan suhu 1 derajat Celcius, di mana beta sama dengan 2 alfa. Secara matematis dapat dituliskan A sama dengan A0 dikali 1 ditambah beta dikali delta T, di mana A adalah luas akhir, satuannya meter persegi. Kemudian A0 adalah luas mula-mula, meter persegi. Kemudian ada beta, beta adalah koefisien muai luas zat, satuannya adalah per derajat Celcius. Kemudian ada delta T atau kenaikan suhu, satuannya derajat Celcius.
Ya, penjabarannya bisa kalian lihat. Oke, baik. Kita masuk ke muai volume. Benda padat mempunyai 3 dimensi. Ada panjang, ada lebar, kemudian ada tingginya. Jika dipanaskan secara merata, maka pemuaiannya juga seluruh volume bidang tersebut dengan koefisien muai volume sebesar Y, disimbolkan seperti huruf Y. Koefisien muai volume adalah perbandingan pertambahan volume dengan volume mula setiap kenaikan suhu 1 derajat. Ya. Bisa kalian lihat Y sama dengan 3 alfa atau Y sama dengan 3/2 beta. Maka dituliskan delta V atau delta volume sama dengan V0 dikali Y dikali delta T. Atau P sama dengan delta V ditambah V0. Hasilkan V sama dengan V0 dikali 1 ditambah Y dikali delta T. Di mana V adalah volume akhir, satuannya meter kubik. Delta V adalah pertambahan volume atau satuannya meter kubik. Kemudian V0 adalah volume awal, satuannya meter kubik, kemudian Y adalah koefisien muai volume, satuannya per derajat Celcius. Baik sahabatku pintar, ternyata sifat-sifat pemuaian ini bermanfaat atau digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, kita bisa lihat pemasangan bingkai kaca jendela dibuat sedikit renggang. Apa gunanya? Supaya bila terjadi pemuaian, kaca tidak menjadi retak atau pecah. Yang kedua, sambungan rel kereta api dibuat sedikit renggang, sehingga ketika terjadi pemuaian pada siang hari, rel kereta api tidak akan melengkung. Yang ketiga, adanya celah pada konstruksi jembatan. Yang keempat, adanya celah pada sambungan jembatan. Kemudian yang terakhir, yang kelima, adanya pemasangan kawat telepon atau kawat kabel listrik dibuat kendor pada hari yang panas. Kenapa dilakukan hal tersebut? Agar ketika menyusut pada malam hari yang dingin atau suhunya rendah, kawat tersebut tidak putus. Baik sahabatku pintar, demikian tadi penjelasan dari Ibu. Semoga bisa menambah wawasan kalian. Nah, setelah mendengar penjelasan tadi, apa yang telah kalian pelajari? Kemudian, apa yang ingin kalian ketahui lebih lanjut? Kemudian, bagaimana perasaan kalian belajar hari ini? Ya. Untuk pendalaman, Ibu minta kalian membuat peta konsep atau mind mapping untuk materi ini. Kata kunci bisa menggunakan kata pemuaian, koefisien muai panjang, pertambahan panjang, koefisien muai luas, koefisien muai volume, dan sebagainya. Namun perlu diingat bahwa kata kunci yang Ibu siapkan tidak mutlak. Bisa kalian tambahkan dengan kata kunci yang lain yang relevan dengan materi kita. Begitu juga dengan bentuk mind mappingnya. Kalian bisa membuat sebagus, sekreatif yang kalian mampu. Ya, sumber referensi yang Ibu gunakan, seperti di awal Ibu katakan, masih menggunakan buku Ilmu Pengetahuan Alam semester 1 kelas 7 edisi tahun 2017 terbitan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tahun 2017, serta Ibu mengambil beberapa sumber dari web atau internet. Demikian penjelasan Ibu hari ini. Semoga apa yang Ibu sudah jelaskan, apa yang Ibu sudah paparkan menambah wawasan bagi kalian dan memberi manfaat bagi kalian semua. Dan apabila dalam penyampaian ada yang salah, Ibu mohon dimaafkan. Ibu akhiri pertemuan kita kali ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kukar Pintar.